Nah, baik Ibu, tadi kan kita sempat membahas soal branding ya, terutama di sini branding Jawa Timur, yang mana di sini bukan cuma sekedar slogan yang diberikan DPMP-TSP untuk memperkenalkan Jawa Timur, tapi juga harus dibuktikan lewat kebijakan-kebijakan ya, terutama karena ini pemerintah pastinya memberikan dalam bentuk kebijakan dan aksi nyata. Seperti yang tadi sudah disebutkan sama Bu Norma bahwa DPMP-TSP di sini selaku pemerintah juga memberikan program-program yang memudahkan calon investor dalam memulai usahanya khususnya di Jawa Timur. Ada tadi OSS ya dari pemerintah pusat, terus ada JOS, dan lagi ada fasilitasi terhadap investor ya Ibu. Ditambah lagi dalam mempromosikan Jawa Timur ini juga adanya testimoni dari perusahaan asing biar semakin mendukung bahwasannya Jawa Timur ini iklim investasinya sangat kondusif dan sustainable begitu ya Ibu. Tapi saya yakin Ibu, sebenarnya pada dasarnya dalam prosesnya itu tentu banyak tantangan ya Ibu. Nah, Bu Norma sendiri, apa sih tantangan paling besar saat ini dalam membangun brand investasi di Jawa Timur? Kembali lagi seperti bahasan kita di awal ya Bu Ana, yang menjadi tantangan terbesar adalah konsistensi. Jadi yang udah kita terapkan di depan nih apakah masih berlanjut nggak sih seperti itu. Kemudian kami mendorong juga pembuktian di lapangan. Kami mendorong kolaborasi lintas sektor baik dengan pemerintah, kemudian dengan akademisi, kemudian dengan pelaku usaha. Tentu kami tidak sendiri berjalan dalam membangun dan memperkuat branding. Kami juga melaksanakan kolaborasi promosi dengan beberapa kawasan industri yang ada di Jawa Timur. Contoh kita dengan PT Sier karena dia sudah membuat konsep untuk kawasan industri hijau Bu Ana. Jadi ini menjadi salah satu contoh contoh untuk kawasan industri yang lain. Jadi kami membantu mempromosikan baik dari media maupun dari channel di DPMP-TSP sendiri. Wah, menarik ya Ibu. Jadi memang sini konsepnya kayak gotong royong ya Ibu jatuhnya. Apalagi kalau misal kita ngomongin branding nggak cuman dari DPMP-TSP aja, kita melibatkan banyak aspek juga ya Ibu di sini. Nah, untuk Ibu Ana sendiri, menurut Ibu sebenarnya seberapa penting sih Ibu kolaborasi ini dalam menjaga keberlangsungan dari brand investasi di Jawa Timur? Oke. Nah, selalu ngomongin seberapa penting, itu pasti penting banget ya, karena bersinergi dan berkolaborasi itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya branding investasi Jawa Timur sudah terbentuk dan sudah sangat bagus, itu sebenarnya bisa membantu brand-brand investor lainnya juga untuk jadi lebih bagus gitu. Jadi kan saling bersinergi ya. Jadi karena kalau kolaborasi itu yang satu wadahnya bagus, di dalam-dalamnya juga investor yang punya usaha juga pasti terangkat ikut branding juga jadi bagus gitu ya. Karena itu makanya tadi disampaikan juga ya, sudah disampaikan sama Mbak Tanti, sama Mbak Norma bahwa branding itu bukan hanya kerja institusi aja, khususnya untuk yang investasi di Jawa Timur ini ya, bukan kerja instansi pemerintahan aja gitu, tapi ini sebagai sebuah ekosistem yang memang harus digalakkan bersama ya. Tadi ada akademisi, media juga gitu ya, harus ikut terus-menerus mengkomunikasikan dan mempromosikan, dan bahkan warga lokal pun itu bisa menjadi ambasadornya dari produk-produk investasi itu sendiri untuk bisa mempromosikan, untuk bisa menciptakan sebuah makna yang ingin disampaikan dari investasi di Jawa Timur begitu. Setuju sih ya Bu Ana, apalagi kan sekarang ini dunia udah sangat terbuka gitu ya. Jadi informasi itu bisa datang dari mana aja, dari siapa aja. Apalagi kalau misalnya memang warga lokal tuh bangga dengan daerahnya, bisa ikut membantu mempromosikan potensi dan peluang di daerahnya gitu ya Ibu. Betul. Nah itu juga bagus sih Mbak. Jadi dalam artian sekarang itu kan ada namanya, kalau misalnya di literasi digital itu adalah budaya digital, di mana warga lokal itu sebenarnya bisa mempromosikan gitu ya, daripada misalnya hanya sebatas apa aja ya, maksudnya hal-hal yang tidak bersifatnya edukatif, nah bisa memproduksi gitu, bisa memproduksi sebuah investasi atau peluang-peluang investasi di
masyarakat setempatnya gitu ya. Jadi akan lebih terlihat lagi karena gini, karena sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan itu, di mana sekarang cakupan digital kan sangat luas ya, bisa meraih banyak sektor di masyarakat yang beragam gitu. Dan ya tadi tidak hanya di Indonesia, ternyata di luar negeri juga, leveling juga, dan bahkan mungkin anak-anak Gen Z sekarang juga kan dari yang tadinya tidak sadar nih untuk investasi, itu dengan branding yang kuat menurut saya mungkin itu bisa masa depan nanti beberapa tahun yang akan datang saya ingin menjadi seorang investor di Jawa Timur. Kan tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Iya, nah itu mungkin itu yang sebenarnya bisa diciptakan. Jadi tidak hanya target sasaran kita udah jelas ya, target kita sih kepada investor, tapi kita juga bisa meraih lagi misalnya masyarakat dengan berbagai kategori. Sekarang anak sekarang kan dikategorikan yang berbeda-beda ya, ada milenial dan sebagainya gitu ya. Dan bahkan kayak startup itu juga kan itu oleh anak-anak Gen Z yang di usianya Gen Z, milenial dan sebagainya kan. Berarti mereka sudah sadar terkait dengan investasi kalau menurut saya. Kan banyak juga ya kayak peluang-peluang investasi, nah itu sadar terkait investasi. Dan apalagi kalau misalnya di sini komunikasinya tadi konsisten terus-menerus menciptakan makna di masyarakat gitu ya, menciptakan positioning juga, sehingga yang tadinya tidak sadar dan tidak tahu ingin berinvestasi semoga bisa menciptakan banyak calon investor. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu tujuan dari DPMP-TSP Bu sebenarnya, kan menggaungkan tagline ini biar semakin kemana-mana, biar nanti Jawa Timur tuh dikenal sebagai salah satu wilayah di Pulau Jawa yang memang memiliki potensi dan peluang investasi yang cukup. Dan kepikiran deh Mbak, gini, keberlanjutan ini tuh ternyata ini nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya tidak sesuai, tapi kalau menurut saya keberlanjutan di sini itu tidak hanya keberlanjutan dalam ranah produk investasi saja ke depan, tapi generasi daripada investor nggak sih? Iya kan, generasi kan para jadi investor. nih. Iya, itu juga kan keberlanjutan gitu. Mungkin misalnya saya sebagai orang tua yang investasi, nah nanti bisa jadi anaknya semuanya akhirnya ke sini. Nah, kata keberlanjutan ternyata sangat menjadi daya tarik sendiri ya, bagus ya gitu. Itu sih. Iya, memang ya Ibu ya, dari awal memang Jawa Timur ini bukan slogan ya, tagline-nya memang untuk membuktikan bahwa Jawa Timur ini sustain loh untuk investasi, mau 10 tahun ke depan atau berapa tahun kemudian. Mungkin tadinya bukan sekarang, tapi mungkin 5 tahun lagi akan datang untuk berinvestasi begitu ya Ibu ya. Nah, di sini Sobat Invest, sebelum kita tutup, nanti kita mau kasih kesempatan untuk Bu Norma sama Bu Ana ya untuk menyampaikan pesan singkat kepada calon investor mungkin yang lagi dengerin kita sekarang. Kira-kira pesan apa itu? Tunggu dulu di segmen selanjutnya. Baik Ibu, kita udah ada di penghujung dari podcast kita hari ini, tapi sebelum saya tutup saya mau kasih kesempatan dulu buat Bu Norma dan Bu Ana menyampaikan pesan singkat ya kepada calon investor kita yang mungkin sekarang lagi dengerin kita ini Bu. Mungkin bisa dimulai dari Bu Norma terlebih dahulu, silakan Ibu. So your opportunity is here, grab it. Is Java your sustainable investment destination? Seperti itu Mbak Tanti. Ya mantap banget Ibu, keren banget pesannya ya. Nah selanjutnya mungkin bisa langsung ke Bu Ana, silakan Ibu untuk closing statementnya. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Berinvestasilah di Jawa Timur maka Anda sedang membangun masa depan. Karena tidak hanya menanam modal, tapi juga menanam nilai. Salam investasi. Luar biasa sekali Bu Ana. Terima kasih untuk closing statementnya, bahkan sampai apal nih bagian salam investasi ya. Nah obrolan kali ini Sobat Invest tentunya sangat menarik ya dan penuh insight serta semangat kolaboratif. Ya, jadi di sini Tanti mau mengucapkan terima kasih pastinya kepada Ibu Norma Isnawati selaku Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal DPMP-TSP Provinsi Jawa Timur dan juga kepada Ibu Nur Anafi Fani Syamaila atau Bu Ana selaku dosen dan praktisi komunikasi strategis Universitas Dr. Sutomo Surabaya.
Semoga dengan harapan pembicaraan kali ini nih bisa memberikan gambaran yang lebih terang lagi ya Ibu dan inspiratif kepada calon investor dan juga untuk sobat invest yang ada dimanapun sobat invest berada. Dan pastinya jangan lupa untuk follow, share, dan ikuti episode-episode selanjutnya dari East Java Invest Talk. East Java, your sustainable investment destination.